Shalom saudara, selamat datang kembali di channel kami Gospel News Ministry bersama saya Spenial Jeffrey Salianuaring, hamba Yesus Kristus Tuhan. Di video kali ini saya akan membahas satu topik dengan judul "Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku". Seperti apa penjelasannya? Simak terus video ini sampai selesai. Baik saudara, sebelum kita masuk pada materi, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di tempat ini seperti di surga. Di hati kami, di pikiran kami seperti di surga. Berkati hambamu, berkati bibir mulut lidah hambamu, berkati juga materi yang telah disiapkan. Biarlah semuanya ini boleh menjadi berkat baik kehidupan hamba, keluarga, dan juga bagi banyak orang. Berkati ruangan ini, berkati fasilitas yang digunakan. Hamba juga doakan segala macam rancangan kuasa kegelapan yang mau mengganggu acara ini dalam bentuk apapun. Hamba patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah acara ini boleh mendatangkan kemuliaan bagimu Tuhan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Baik saudara, judul ini terambil dari ayat Alkitab yakni Yakobus 2 ayat 18. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah saudara, poin pertama yang akan kita bahas adalah apa itu iman. Kalau berdasarkan Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Contoh, kalau saya ditanya apakah Pak Spenial percaya bahwa Allah ada? Ya, saya percaya meskipun saya tidak pernah melihat Allah karena Dia itu roh adanya. Lalu apa buktinya Allah itu ada? Buktinya alam semesta ini telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang saya lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat saya lihat. Lalu saudara, poin kedua yang akan saya bahas adalah iman dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan kita berdasarkan konteks Yakobus 2 ayat 18. Yakobus 2 ayat 18 menjelaskan kepada kita bahwa iman kita itu sesuatu yang tidak terlihat, tetapi dapat ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kita. Iman yang dimaksud di sini adalah iman di dalam Kristus. Artinya, seseorang yang mengatakan dia punya iman, maka dia harus menunjukkan perbuatan-perbuatannya yang berkenan kepada Allah. Seperti halnya Allah mengasihi anaknya dan berkenan kepadanya, karena perbuatan-perbuatannya dalam misi penyelamatan. Jadi, iman yang hidup atau iman yang sejati adalah iman yang bermanifestasi dalam perbuatan. Nah, saudara, di poin yang ketiga ini adalah contoh-contoh iman yang bermanifestasi dalam perbuatan. Ibrani 11 ayat 4, karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu. Dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Nah, di sini jelas ya, Habel memiliki iman yang ditunjukkan dalam perbuatannya, yaitu telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Ibrani 11 ayat 7, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi saudara, di sini Nuh menunjukkan imannya dengan perbuatannya, yaitu taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya.
Lalu Ibrani 11 ayat 8, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Nah, saudara, di sini Abraham menunjukkan imannya dalam perbuatannya, yaitu Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Lalu Ibrani 11 ayat 11, karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Nah, saudara, berkaitan dengan ayat ini, saya mau berbagi satu kesaksian di mana istri saya selama 13 tahun tidak bisa hamil lagi sejak melahirkan anak kami yang kedua pada tahun 2008. Sehingga pada tahun 2020 bulan Oktober kami bersepakat untuk berdoa dan juga meminta kepada Tuhan untuk memberikan kami anak laki-laki. Dan kami bernasar saat itu bahwa jika Tuhan berkehendak dan memberikan kami seorang anak laki-laki, maka anak itu akan kami serahkan kepada Tuhan untuk kepentingan pelayanan, untuk menjadi seorang penginjil. Dan pada saat itu kami langsung menetapkan namanya, yaitu Samuel Agustinus Yanuaring, sebelum istri saya positif hamil. Dan pada bulan Desember, 2 bulan kemudian setelah kami doakan itu, istri saya sudah tidak mendapat haid lagi. Dan pada bulan Januari 2021, setelah istri saya melakukan tes kehamilan dan ternyata beliau positif hamil. Dan sepanjang bulan menjelang masa bersalin, istri saya atau kami tidak melakukan USG ke dokter, sehingga secara medis kami tidak bisa pastikan bahwa anak itu adalah laki-laki atau perempuan. Tetapi di dalam hati kami begitu percaya dan sangat percaya bahwa jika istri saya bisa hamil, berarti itu pasti sesuai dengan permintaan, dan permintaan kami itu pasti selaras dengan kehendak Tuhan, sehingga hal itu bisa terjadi. Dan puji Tuhan, pada tanggal 8 September 2021 istri saya melahirkan dan ternyata benar anak laki-laki. Nah, jadi itu sedikit kesaksian di mana kami, karena iman kami telah menetapkan namanya Samuel Agustinus Yanuaring sebelum istri saya positif hamil. Lalu Ibrani 11 ayat 17, karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Nah, saudara, di ayat ini Abraham menunjukkan imannya dalam perbuatannya, yaitu rela mempersembahkan anak tunggalnya, meskipun kita tahu bahwa Allah menyediakan anak domba untuk menggantikan Ishak, karena Allah telah mengetahui iman Abraham yang ditunjukkan dalam perbuatannya. Lalu Ibrani 11 ayat 24 sampai 26. Karena iman maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Lalu Ibrani 11 ayat 27, karena iman maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Nah, saudara, di sini Musa memiliki iman yang ditunjukkan dalam perbuatannya, yaitu ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Lalu Ibrani 11 ayat 28, karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Nah, saudara, di sini lagi-lagi Musa menunjukkan imannya dalam perbuatannya, yaitu ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasa anak-anak sulung jangan menyentuh mereka. Lalu Ibrani 11 ayat 29, karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering, sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya.
Nah, saudara, di ayat ini bangsa Israel telah menunjukkan iman mereka di dalam perbuatan mereka, yaitu mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Lalu Ibrani 11 ayat 30, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Nah, saudara, di ayat ini bangsa Israel telah menunjukkan iman mereka di dalam perbuatan mereka, yaitu mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari lamanya, dan runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Ayat ini juga memiliki makna rohani bahwa iman yang bermanifestasi dalam perbuatan mendatangkan keajaiban. Lalu Ibrani 11 ayat 31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Nah, saudara, di ayat ini perempuan sundal yang bernama Rahab menunjukkan imannya di dalam perbuatannya, yaitu telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik, sehingga ia tidak turut binasa pada saat itu. Lalu Ibrani 11 ayat 32 sampai 34. Ayat 32, dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi. Apa yang mereka lakukan? Ayat 33, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa. Ayat 34, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Lalu Ibrani 11 ayat 35 sampai 40. Ayat 35 sampai 40 ini adalah iman yang ditunjukkan dalam penderitaan. Ayat 35, ibu-ibu telah menerima kembali orang-orangnya yang telah mati sebab dibangkitkan. Tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ayat 36, ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Ayat 37, mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Ayat 38, dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Ayat 39, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Ini menarik ya, di ayat 39, saya ulang, dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Nah, saudara, di ayat ini ternyata tidak semua orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan itu memperoleh apa yang dijanjikan dalam kehidupan mereka yang sementara ini, karena mereka percaya Tuhan telah menyediakan sesuatu yang lebih baik dalam kehidupan mereka yang abadi. Ayat 40, sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita, tanpa kita mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Nah, saudara, dari ayat-ayat ini saya simpulkan bahwa iman itu ditunjukkan melalui perbuatan-perbuatan kita yang berpengharapan dan berpegang pada janji-janji Allah sampai akhir hidup kita. Entah baik maupun buruk keadaannya, entah kita memperoleh maupun tidak memperoleh janji itu semasa hidup kita, sebab kita percaya Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita dalam kehidupan yang abadi. Nah, saudara, terima kasih sudah menyimak. Jika video ini memberkati saudara, silakan dukung channel kami dengan cara subscribe, tekan tombol loncengnya, like, comment, dan share video ini, dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.